Guna-guna itu adalah sebuah ilmu hitam, bisa untuk mengendalikan pikiran orang lain, tubuh fisik orang lain, menguasai segala jenis kegiatan supranatural dari seseorang. Tentu saja itu hal-hal yang sifatnya negatif, hal-hal buruk bagi target ataupun korbannya. Guna-guna itu banyak banget macamnya. Salah satunya adalah guna-guna lali jiwa ini. Guna-guna lali jiwa itu adalah sebuah ilmu guna-guna yang sekarang mungkin sudah punah ataupun minim yang tahu, karena ini unik, miliknya para mafia-mafia tanah ataupun para maling harta dari seseorang dengan cara yang halus, tidak mencurigakan orang lain. Guna-guna lali jiwa itu bisa untuk membuat korban untuk jadi lupa diri, serta ia itu akan jadi benci seluruh hartanya. Maka ia itu akan bisa meninggalkan semua harta bendanya, tanahnya, rumahnya, sehingga itu bisa jadi sebuah celah untuk para mafia tanah, pencuri-pencuri mengambil tanahnya, mengambil rumahnya, mengambil harta benda yang ada dalam rumah tersebut tanpa ada orang curiga, karena yaitu tadi, tanpa adanya perlawanan dari pemilik rumah ataupun benda-benda itu sendiri. Selain itu juga mempengaruhi orang-orang dalam rumahnya, bukan hanya pemilik rumah itu sendiri, tapi anaknya, mantunya akan juga terkena dari dampak guna-guna lali jiwa tersebut. Rumah-rumah pada zaman dahulu itu pasti punya sumur timba. Itulah tadi salah satu syarat agar guna-guna lali jiwa ini bisa terlaksana untuk menguasai target ataupun korban itu sendiri. Caranya pun benernya tetap saja itu caranya sulit, serta banyak banget sekali hal-hal yang harus dilakukan. Misalkan puasanya pun enggak sebentar, puasanya lama. Terusnya itu adalah dengan selalu membaca mantra-mantra khusus, membaca mantra-mantra tenung beberapa kali. Selain itu, tumbalnya itu adalah wujudnya sebuah kenong. Kenong itu apa sih? Kenong itu adalah alat musik pukul seperti ini. Seperti ini, kenong itu kecil. Setelahnya itu dibuang ke dalam sumur miliknya si korban dengan membaca mantra-mantra yang banyak, enggak sedikit pokoknya. Mantranya itu aneh-aneh serta banyak banget. Jamnya khusus, harinya juga khusus, serta masih banyak lagi hal-hal lainnya. Lalu itu ditaruhlah dalam sumur saja, jebret. Sudah selesai tugasnya dari si mafia tanah tersebut untuk bisa mengirimkan guna-guna lali jiwa tersebut. Setelah itu hanyalah untuk menanti dampaknya pada si target ataupun korbannya. Dampaknya itu muncul sekitaran 7 sampai 40 hari. Waktunya itu. Dampak-dampaknya yang nomor satu itu adalah orangnya itu akan jadi orang yang menjadi mudah linglung, mudah melamun. Nantinya dia itu akan jadi mudah marah-marah, serta ia itu akan jadi orang yang
malas bekerja, malas makan, malas tidur. Itu yang nomor satu. Terus yang nomor dua itu adalah nantinya itu rumahnya itu akan jadi rumah yang angker, ataupun itu akan jadi rumah yang auranya panas sekali, hingga itu nanti semuanya orang-orang itu dalam situ rumah itu akan jadi orang-orang yang mudah marah, serta akan jadi orang yang mudah sakit-sakitan secara mental, serta ia akan jadi mudah menjadi stres, orang-orangnya itu akan jadi mudah tertekan. Itu yang nomor dua. Terusnya yang nomor tiga itu adalah nanti itu targetnya akan jadi semakin parah, sehingga ia akan jadi orang yang total menjadi gila beneran dalam hal benci hartanya sendiri, duitnya sendiri, rumahnya sendiri, tanahnya sendiri, keluarga sendiri, semuanya akan dia benci, lalu ia itu akan pergi ataupun malah akan melakukan bunuh diri. Itulah tadi yang nomor tiga. Terusnya yang nomor empat itu adalah untuk semua yang di dalam rumahnya itu juga akan jadi orang stres semua, orang yang linglung, yang mudah untuk dibodoh-bodohi, sehingga itu nanti akan jadi celah bagi para mafia tanah untuk mengambil tanahnya, rumahnya tanpa banyak perlawanan, ataupun hanya dengan sedikit sekali mengeluarkan uang untuk menguasai tanahnya, rumahnya secara resmi. Itulah tadi biasanya akan digunakan oleh para mafia-mafia tanah zaman dahulu. Selain itu adalah untuk bisa dicuri tanpa ketahuan oleh para pemilik harta tersebut, karena orang-orangnya jadi stres ataupun gila seperti itu. Itulah tadi namanya guna-guna lali jiwa. Oke, kayak gitu saja. Sekian dulu, serta jangan lupa tuliskan komentar Anda, pertanyaan Anda, saran-saran Anda untuk channel ini biar lebih berkembang. Serta jangan lupa saya itu akan selalu live pada hari Sabtu, pastinya itu jam 8 malam. Oke, sekian dulu, terima kasih dan rahayu.